Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumratul Ma'rifah SPD, calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 293B dari SMAN Negeri 1 Ketapang. Di sini saya akan mempersembahkan aksi nyata penerapan modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Saiful Hafid, dan Bapak Pengajar Praktik yaitu Bapak Fitri Hamzah. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa sebelumnya pembelajaran yang saya terapkan lebih berpusat pada guru. Padahal seharusnya pembelajaran harus berpusat pada murid sehingga mereka memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai minat bakat kreativitas masing-masing. Pada modul 1.1, saya merasa belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan secara lebih bermakna sehingga saya bisa mengevaluasi sistem pembelajaran saya di kelas. Dan saya menyadari bahwa sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Sehingga saya harus memberikan teladan yang baik untuk murid saya. Dan saya sebagai guru dapat menghargai setiap karakteristik belajar murid dengan melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan menuntun sesuai kodrat manusia. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, mengubah metode pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, sehingga diharapkan murid dapat berpikir kritis, kreatif, aktif, mandiri, kolaboratif, dan berani dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Aksi nyata yang saya lakukan selama belajar modul 1.1 yang pertama yaitu menyambut kedatangan murid di depan pintu gerbang dengan menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, bekerja sama dengan wali murid untuk kepentingan pembelajaran dan sekolah. Yang keempat, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merefleksi diri, mencari solusi dalam masalah pembelajaran, serta untuk pengembangan diri. 4. Praktik baik aksi nyata. Perencanaan yang aksi nyata yang pertama yaitu menyambut kedatangan murid di depan pintu gerbang dengan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan perencanaan selanjutnya yaitu membuat perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKBD dan berdiskusi dengan supervisi sebelum melakukan perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan yang pertama sebelum murid-murid masuk ke kelas dan guru memulai pelajaran. Di sini siswa saya dibiasakan membaca Asmaul Husna jika berada di jam pertama dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Tahap pelaksanaan. Pertama, mengecek kehadiran murid, memberikan pertanyaan pemantik dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Setelah itu, kelompok dilakukan dengan cara bermain. Selanjutnya mereka berkolaborasi dan aktif dalam mengemukakan materi yang disampaikan, yaitu menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Dan pelaksanaannya di sini guru memfasilitasi murid untuk mengumpulkan data yang membantu mereka menemukan konsep dan menyelesaikan permasalahan materi tersebut berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu dengan membaca, menyimak penjelasan guru melalui PTT dan Canva dan media pembelajaran interaktif lainnya, dan mendengarkan video pembelajaran dan bertanya pada teman sejawat. Pelaksanaan selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi yang telah dibuat oleh murid, yaitu presentasi tiap kelompok bisa menggunakan Canva, PPT, atau media pembelajaran interaktif lainnya. Sebelum pelajaran diakhiri, di sini saya selaku guru memberi penguatan atau menyimpulkan materi dan melakukan refleksi dan berdoa di akhir pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran pada aksi nyata yang kedua yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Refleksi yaitu ada tantangan dan solusi. Tantangannya adalah masih kurang banyaknya media pembelajaran interaktif yang saya pahami dan masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dan hanya mengendalikan temannya. Masih ada beberapa murid yang malu dan kurang lancar dalam melakukan presentasi.
Solusinya di sini, semangat mencari banyak informasi mengenal media pembelajaran interaktif, salah satunya dengan rajin ikut webinar, seminar, atau diklat mengenai media pembelajaran interaktif. Melakukan pembinaan secara personal, melatih murid untuk berani dan berbicara di depan. Aksi nyata yang ketiga ialah bekerja sama dengan wali murid untuk kepentingan pembelajaran dan sekolah. Dan aksi nyata keempat yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merefleksi diri, mencari solusi dalam masalah pembelajaran, serta untuk pengembangan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.